Logika bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. Pertandingan antara Al Nassr versus Al Ittifaq di mana Al Nassr keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 ternyata masih menyisakan berbagai macam cerita dan juga beberapa peristiwa kontroversi di dalamnya. Lain hal daripada hasil pertandingan tersebut, ternyata seorang Luis Castro yang merupakan pelatih rekomendasi dari Cristiano Ronaldo tersendiri sukses membawa Al Nassr sampai hari ini menjadi runner up di posisi kedua untuk memperebutkan juara, dan juga Luis Castro berhasil membangkitkan sepak bola Al Nassr di mana Al Nassr sukses bermain layaknya tim-tim Eropa, bermain ala total football, ala tiki-taka, dan juga menang dengan skor yang besar. Sama sekali tidak mencerminkan sebagai tim gurem atau tim yang hanya bermain di Liga Profesional Arab Saudi. Justru dia menunjukkan level permainan sebagaimana Eropa. Nah, tentunya ada beberapa tips atau ada beberapa rahasia yang terdapat di dalam sebuah filosofi yang diusung oleh Luis Castro sendiri. Maka jika melihat dari analisa taktik seorang Luis Castro yang merupakan rekomendasi dari Cristiano Ronaldo, plus juga satu negara atau satu rekan dengan Cristiano Ronaldo, minimal ada 3 hal yang menjadi kekuatan besar dan menjadi modal Luis Castro untuk memimpin Al Nassr. Jadi yang pertama, kekuatan Luis Castro yaitu tentang ball position atau penguasaan bola. Cristiano Ronaldo dan kolega di bawah komando Luis Castro ternyata sukses menjadi tim yang cukup banyak menguasai ball position di dalam sebuah pertandingan. Artinya memang dalam sepak bola modern sebagaimana pelatih top dunia layaknya Pep Guardiola, kemudian Jurgen Klopp dan juga pelatih lainnya, Luis Castro juga menerapkan sistem yang sama. Jadi sederhananya kalau menurut Johan Cruyff bahwa ketika kamu menguasai bola maka kamu tidak akan kebobolan, istilah sederhananya demikian. Dan filosofi itulah yang dipegang oleh Luis Castro sehingga Al Nassr memang cenderung nyaman bermain bola dari kaki ke kaki atau menguasai ball position. Itu tips atau itu sebuah taktik yang pertama yang diterapkan oleh seorang Luis Castro. Kemudian yang kedua, kejeniusan Luis Castro selain memang mengontrol dan menguasai ball position, kemudian mengatur dan menjaga ritme dalam sebuah pertandingan, Al Nassr juga banyak menciptakan peluang. Jadi mereka meng-create chance atau mengkreasi sebuah peluang. Maka kalau dalam konteks seorang pelatih, ketika satu tim tertentu sudah menguasai ball position, lalu kemudian mereka menciptakan peluang, mengkreasi sebuah peluang, baik itu melalui open play, melalui skema permainan terbuka, atau bahkan melalui skema bola mati atau set piece. Artinya mereka sudah menciptakan berbagai macam peluang. Maka itulah pelatih memang salah satu ciri dari seorang pelatih yang jenius. Ketika menguasai bola, kemudian pemainnya juga menciptakan peluang. Berarti sistem yang diusung dari pelatih tersebut atau filosofi yang memang diejawantahkan dalam satu permainan itu berarti memang betul-betul berjalan. Dan itu juga yang diterapkan oleh seorang Luis Castro. Dan kemudian yang terakhir, ketika ball position sudah menguasai, lalu mereka menciptakan peluang, yang terakhir adalah finishing atau mencetak gol. Dan ini semua berjalan dengan baik di Al Nassr, menguasai pertandingan atau menguasai ball position, kemudian mencetak sebuah peluang dan memanfaatkan peluang yang ada, lalu mereka mencetak banyak gol. Cristiano Ronaldo menjadi top skor tentunya. Jadi secara individu Cristiano Ronaldo pun kembali subur setelah sebelumnya sempat mengalami sedikit penurunan performa di bawah pelatih sebelumnya. Namun di tangan Luis Castro, Cristiano Ronaldo menjadi top skor. Dan itu tidak hanya terjadi pada seorang Ronaldo, pemain lain di posisi lain bahkan ikut andil dalam proses menciptakan gol. Dan banyak sekali pertandingan
yang mencerminkan permainan Al Nassr jauh berbeda dari sebelumnya ketika kontra kalau gak salah Al Hazm dengan skor 5-1, di mana 5 gol yang diciptakan memang betul-betul Al Nassr sebagai sebuah tim, bukan murni karena kemampuan individu baik gol Ronaldo maupun gol yang diciptakan oleh Sadio Mane yang memang bola dari kaki ke kaki sampai akhirnya terjadi gol, prosesnya betul-betul luar biasa. Maka 3 hal tersebut, ball position, kemudian create change, lalu mencetak gol, itu yang dijalankan oleh Luis Castro. Nah, beda tentunya dengan salah satu contoh yaitu Erik ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag mungkin mengusung filosofi yang sama, ball position, create change, kemudian finishing. Namun itu tidak berjalan. Artinya seorang pelatih ketika menerapkan 3 pondasi dasar tersebut, ketika sebuah tim sudah menguasai bola, lalu ketika sebuah tim menguasai bola dan ternyata dia tidak bisa menciptakan peluang, maka yang salah bukanlah seorang pemain. Itu yang justru patut dipertanyakan adalah seorang pelatih. Seperti di Manchester United, ketika Manchester United bisa menguasai jalannya pertandingan, kadang mereka kesulitan untuk menciptakan sebuah peluang, maka itu bukan murni kesalahan pelatih, bukan murni kesalahan dari pemain, justru kesalahan pelatih yang dia tidak bisa jenius, tidak bisa menerapkan ide-ide sepak bolanya untuk bisa menciptakan ruang, menciptakan peluang, atau bahkan dia memainkan sebuah kombinasi baik dari individu maupun secara tim. Itu pelatih yang patut dipertanyakan. Dan kemudian jika ternyata 2 hal tersebut sudah dijalankan, dalam arti kata ball position sudah menguasai, dia sudah bisa, pemain-pemain mereka sudah bisa menciptakan peluang, lalu tidak bisa mencetak gol, maka itu bukan kesalahan seorang pelatih, melainkan memang pemainnya yang dalam hal finishing patut dipertanyakan. Artinya jika timnya sudah menguasai laga, kemudian menciptakan peluang, lalu kesulitan mencetak gol, itu berarti karena memang pemainnya lagi tumpul atau memang tidak bisa mencetak gol, dalam arti kata tidak punya real striker yang memang predator ulung atau goal getter, atau memang strikernya lagi bapuk, lagi mandul, dan segala macam permasalahan yang ada. Jadi pada intinya jika tidak bisa mencetak gol itu bukan murni karena kesalahan pelatih, tetapi memang pemainnya yang patut disalahkan. Dan kebetulan 3 kombinasi tersebut di Al Nassr terjadi, lalu di Manchester United bersama Ten Hag itulah yang tidak terjadi. Maka tsunami trofi yang digembar-gemborkan ternyata menjadi sebuah tsunami kekecewaan. Bukan trofi yang didapat tapi air mata, kesusahan, dan segala macam lah. Sehingga Manchester United kembali ke setelan pabrik, dan susah untuk mengangkat moral tim dari Manchester United. Sekalipun Guardiola atau bahkan pelatih lain belum tentu bisa, karena memang budaya di sana yang kental, susah untuk diubah atau disulap hanya dalam semalam. Itu saja, salam sepak bola.